Iya, oke Mbak Rosa. Ih, senang banget kita sekarang Halo. ketemu lagi. Mbak Rosa, mau nanya dong, ini langsung aja Mbak. Langsung aja to the point Oke. aja. Jadi, udah beberapa waktu ini kita di rumah aja, teman-teman Sobat E-Kampus juga di rumah aja, kuliah online. Nah, yang paling sering diakses tuh apa sih Mbak di aplikasinya e-akademik e-kampus kalau pas lagi kuliah online gitu? Iya nih, lagi pandemi jadi kuliahannya semuanya online. Iya. Yang lagi happening sekarang portal akademik yang lagi diakses karena Oh, kebetulan ini waktu masa-masa terakhir semester ganjil ya. Jadi sedang menggalakkan ujian akhir semester. Jadi yang kami lihat trafficnya paling banyak diakses ya di portal akademik, baik yang dosen memberikan soal UAS-nya, ujian akhir semester, atau mahasiswa yang mengupload dan mengerjakan soal UAS-nya. Saya tunjukin sebentar ya. Jadi ini iya, fitur-fitur pengen yang ngintip nih, Mbak. sekarang akhir-akhir ini banyak banget diakses nih. Iya, pengen ngintip nih kayak apa sih menu yang buat mengelola tugas mahasiswa itu seperti apa, Mbak? Ya. Nah, Wow, ini saya wah, ini ya. sudah jadi dosen nih. Ini Jadi portalnya. dosen, Oke, oke. nah, portal akademik dosen. Hmm, Nah, di yang sekarang lagi happening banyak diakses ya ini hmm. bagian menu yang Oh, virtual class. berkas. Oke. Nah, ada yang pertama tuh Oke. materi kuliah, Hmm, kemudian ada tugas kuliah, ujian online dan diskusi online. Nah, tapi karena sekarang sudah masa terakhir semester ya, hmm. jadi yang lagi happening adalah ujian kelas di sini. Nah, Oh. di sini di fitur ini Hmm. dosen itu bisa mengupload soal ujiannya. Jadi kalau dia mau mengupload soal ujian, tinggal misalnya ini UAS Hmm. untuk mata kuliah apa gitu ya. Hmm. Hmm. Lalu filenya diunduh gitu, diupload oleh dosen. Hmm. Lalu mungkin ada keterangannya dikerjakan secara mandiri, misalnya nggak kerja kelompok gitu ya. Ya, ya. Terus ujiannya ini akan diselenggarakan dari tanggal Oh, berapa, jam berapa, sampai ke lalu waktunya juga maksimal, gitu. iya sampai Sampai ke waktunya. ini berarti waktu kapan mahasiswa bisa upload tugasnya ya? Ada Upload jam, jawaban, ada upload jam. jawaban ujian. Ya, oh bisa dibatasin gitu ya? Oke, oke. Ya, nah ini untuk pengaturan waktunya Hmm, diserahkan kepada dosen pengampu kelasnya. Nah, di sini saya sudah contohkan saya. hmm, hmm, Nanti kalau sudah diupload, nanti akan muncul seperti ini, ada filenya, tinggal diunduh oleh mahasiswanya. hmm. Lalu, ini misalkan settingnya sampai tanggal 30 Januari. Ya, Nanti, untuk ah, semua peserta kelas mata kuliah ini, hmm, mata kuliah keperawatan anak ya, hmm, hmm. nanti dosen, kalau mahasiswanya sudah melakukan upload tugas, ya dia akan muncul di sini. Tinggal Oh, tinggal nilai. di kolom file Nah, itu si dosen bisa langsung lihat hasil jawaban dari mahasiswanya gitu ya Mbak ya? ya, di sini. Hmm. Lalu dari jawaban itu benar atau tidak atau dapat nilai berapa, dosen entrykan di sini. Nanti akan muncul Oh, nilai ABCD-nya sekalian. oh gitu. Khusus untuk ujian akhir semester tersebut ya. Untuk puas. Nah, Oh, terus gimana tuh ini Mbak? ujian. Kalau kalau kayak UTS gitu itu juga sama tahapannya? Sama, Itu juga sama. sama? Oh, Hmm. oke. Nah, terus kalau misalkan ini Mbak, kan ada juga tuh satu mata kuliah mungkin nggak hanya satu dosen. Itu nanti kalau ada dua dosen gitu misalkan yang ngasih tugas juga, itu nanti gimana Mbak? Apa namanya pengolahannya? Kalau tadi kan ini kita kan tampilannya di situ kan ada dosennya satu gitu ya. Ya, Nanti kalau ada yang dosen yang lain gitu misalkan itu juga di menu yang tadi juga di virtual class juga. untuk ya, jadi sebenarnya dalam pemberian ujian soal ujian akhir atau ujian tengah semester, Hmm.
Kalau misalkan dalam satu kelas itu lebih dari satu dosen pengampu, maka nanti yang diberikan hak akses untuk berhak mengupload soal itu adalah dosen koordinatornya. Oh, oke. Ya, ya Nah, betul, karena pasti ada yang jadi dosen koordinator ya. iya. Jadi untuk yang bisa mengupload soal hanya satu dosen pengampu apabila dalam kelas tersebut lebih dari satu dosen pengampu. Gitu. Oh, iya, 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 ya, paham, paham. Berarti kalau misalkan dosen yang satunya lagi tadi itu mau ngasih tugas juga, itu bisa diserahkan dulu ke dosen koordinator, baru nanti dosen Koordinator, koordinator iya. yang kelola tugasnya. Oh, Ya. oke. Kalaupun misalnya kita berdua ini mengampu sebuah mata kuliah gitu, Ceng ya. Lalu apa namanya? Saya setor soal nih ke Ajeng, Ajeng yang upload lewat portal akademiknya. Nah, nanti kan mahasiswa sudah mengumpulkan soal ya. Ya. File-filenya bisa diunduh oleh Ajeng, tapi nanti saya yang koreksi itu juga bisa. Jadi Oh, iya, nggak iya, iya. apa yang upload, nanti siapa yang koreksi kan tetap bisa dikoordinasikan antara sesama dosen pengampu mata kuliah. Gitu. Oh, iya, iya, iya. Berarti, iya, 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 itu berarti possible ya. Terus kalau dari si mahasiswanya gimana tuh, Mbak? Nanti mahasiswa juga akses ke virtual class Portal juga, tapi akademik. dia login Ya. dulu gitu ya, pakai akun mahasiswanya dia. Ini saya contohkan ya. Hmm. Misalkan saya login sebagai Joko nih. Iya nih, coba, Seperti coba, Mbak. ini. Saya login sebagai Joko. Tadi keperawatan anak. Oke. Oh, ini ada fitur kuesioner juga ya, Mbak ya? Ya, ada. Jadi Oh, langsung aja. oke, oke, oke. Ini bisa dipakai di ini, Mbak, buat evaluasi kinerja dosen ya di akhir Ya, semesteran betul. ini ya. Oh, Ya. kapan-kapan kita boleh lihat deh, Mbak. Besok. Oke. Perkuliahan lancar. Nah, ini sudah selesai mengisi kuesionernya. Jadi ada kampus-kampus tertentu yang mewajibkan mahasiswa sebelum dia mengikuti atau memasuki halaman home ini, nanti harus mengerjakan evaluasi penilaian itu tadi. Oh, yang kuesioner tadi ya? Ya, supaya tetap di akhir semester nanti program studi mendapatkan feedback dari mahasiswanya. Gitu. Ya. Dan itu pasti nggak bisa ke skip ya, Mbak ya? Maksudnya itu kalau selama ini kan kalau misalkan dibagiin selebaran waktu kertas, itu lupa. Iya, iya, iya. Kalau di portal ini harus dikerjakan sampai selesai baru bisa masuk ke halaman home ini. Oh ya. Oke, oke. Lanjut, Mbak, tadi. Dan ya, Nah, tadi si Joko tadi dosen mengakses ke ujian kelas. Oke, langsung muncul ada tugasnya, ada ujiannya, dan ada tombol jawaban. Nah, selama memang rentangnya masih terbuka, maka dia bisa mengunduh soalnya. Nanti akan disimpan di sini. Oh, berarti terus baca ya, dikerjain dulu. Oh, gitu. Berarti setting waktu tadi itu tuh juga ngatur batasan. Oh, soal ini kalau udah ngelewatin masanya juga nggak akan bisa di-download ya sama si mahasiswanya. Oh. Nah, dan waktu ini selain untuk berhubungan dengan soal, juga berhubungan dengan tombol pengiriman jawaban. Nah, kalau sudah lebih dari masanya, nanti tombol ini juga sudah akan di-hidden oleh sistem. Nah, ini kan nggak bisa upload kalau sudah lebih dari 30 Januari. Nah, tadi kan filenya sudah diunduh ya oleh Joko. Ini Joko saya. Joko. Terus dia ngerjakan. Lalu dia menyiapkan filenya. Nah, filenya jawaban itu tinggal di-upload di sini. Nanti terus di-upload. Oke, ini saya contohkan. Saya pura-puranya punya jawabannya. Jawaban ini. Saya simpan. Nah, nanti akan muncul nih file jawaban di kolomnya. Nah, ini nanti kalau saya login lagi jadi dosen, filenya Joko sudah bisa diunduh. Itu si Joko nih, Mbak, si mahasiswa, kalau misalkan dia udah upload file nih, tapi ternyata dia ngerasa kayaknya jawabannya masih ada yang kurang, pengen tak revisi, gitu bisa juga ya, Mbak ya?
Bisa, tinggal diupload lagi nanti. Oh, oke. Pilih lagi file lain. Selama pokoknya belum melewati batas akhir Mas, pengumpulan ya. pengumpulan, iya. Oh, iya, iya, iya. Jadi konsep untuk virtual class ini di portal akademik memfasilitasi dosen dan mahasiswa. Kalau dosen, khususnya karena ini sekarang perkuliahannya online, berbagi materi kuliah dan juga berbagi tugas kuliah. Oh. Kemudian untuk memfasilitasi supaya di kelas tetap terjadi diskusi antara dosen dengan peserta kelasnya, mahasiswanya. Di sini kami menyediakan fitur diskusi online. Jadi dosen bisa menyampaikan sebuah topik bahasan itu ya. Apa pendapat misalkan ini karena Fakultas Kesehatan ya. Jadi apa pendapatmu tentang virus corona misalnya. Nah, nanti sambil dilihat siapa saja yang memberikan replay atau memberikan tanggapan dari isu yang disampaikan oleh dosen. Dari situ dosen bisa mendapatkan satu item penilaian bahwa mahasiswa ini aktif mengikuti kelas kuliah saya. Iya, biasanya keaktifan di kelas itu juga masuk di faktor penilaian juga ya, Mbak ya? Iya, iya. Oh, oke. Jadi fitur-fitur killernya adalah materi kuliah, kemudian ada tugas kuliah, pelaksanaan ujian secara online dan juga diskusi online. Berarti ini portal akademik itu sama mahasiswa emang benar-benar dipakai, nggak cuman waktu pas KRS-an aja ya Mbak ya, tapi selama perkuliahan ini juga powerful buat dipakai sama mahasiswa sama dosen, ya Mbak ya? Oh, iya. Oke deh Mbak Rosa, terima kasih. Ini udah jelas banget, ini aku dapat gambaran gimana penggunaan fitur-fitur virtual class yang tadi udah Mbak Rosa tunjukin. Sobat e-kampus juga pastinya malah mungkin jadi penasaran nih Mbak. Tadi ngelihat menu-menu yang lain nih. Besok lain kali kita bahas lagi ya Mbak ya. Kapan lagi ya ujian sambil rebahan? Iya. Bener Mbak. Kapan lagi nih? Jawabannya sambil rebahan aja. Ini sebenarnya pandemi ini bikin mahasiswa jadi makin kreatif. Dosennya juga sama. Ya udah. Oke Mbak, sampai jumpa lagi di topik menu selanjutnya karena masih banyak fitur-fitur di akademik e-kampus yang kayaknya memang perlu dikupas satu-satu deh Mbak. Oke, siap. Oke deh Mbak Baca. Sampai jumpa.